3. Manfaat tanaman porang serta cara budidayanya, bisa menurunkan kolesterol, low. Ketahui cara budidaya porang, mulai dari menanam hingga memeliharanya. Meskipun masih terdengar asing, tapi tanaman porang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Budidaya tanaman porang juga terbilang mudah karena tanaman yang satu ini sangat cocok ditanam pada lahan terbuka. Lalu, apa saja manfaat dan cara menanam tanaman porang? Yuk, baca sampai tuntas penjelasan berikut ini. Tanaman porang. Porang atau dalam nama latinnya Amorphophallus muelleri merupakan tanaman herbal yang bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Tanaman ini adalah penghasil umbi yang banyak tumbuh di hutan tropis. Secara fisiknya, tanaman ini tumbuh dengan batang bercorak belang hijau putih atau tangkai yang tunggal. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di bawah pohon penyangga. Popularitas tanaman ini belakangan meningkat, sehingga harga porang semakin naik dari tahun ke tahun, membuat banyak petani bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan pasaran. Porang memang memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh serta mudah diolah untuk dijadikan bahan pangan dan industri seperti bahan baku pembuatan tepung dan kosmetik. Manfaat tanaman porang. Mengutip dari berbagai sumber, porang memiliki segudang manfaat bagi tubuh yang tersedia karena kandungan di dalamnya. Lantas, apa saja ya kandungan yang terdapat di dalamnya? Simak manfaat tanaman porang untuk kesehatan berikut ini. 1. Cocok untuk diet dan kaya akan serat. Tanaman porang bisa digunakan untuk bahan tepung alternatif karena kaya akan glukomanan. Saat diolah menjadi makanan, glukomanan ini bisa dijadikan pengental alami. Untuk itulah, kandungan ini sangat penting dalam industri makanan karena serat alaminya bisa dijadikan pengganti agar-agar memperlambat pengosongan perut dan mempercepat rasa kenyang. Menurut studi di Obesity, A Research Journal, kandungan glukomanan bisa menurunkan berat badan karena bekerja dengan mengurangi asupan kalori yang masuk ke tubuh. 2. Mengontrol gula darah di dalam tubuh. Kandungan glukomanan juga bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Dikutip dari penelitian di jurnal Diabetes Research and Clinical Practice, bahwa glukomanan bisa mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Glukomanan bekerja dengan menekan produksi hormon grelin yang merupakan hormon pemicu rasa lapar. Efeknya, nafsu makan lebih terkendali, sehingga penyerapan karbohidrat jadi melambat dan membuat gula darah tidak melonjak secara drastis. Penelitian dalam jurnal Care juga menunjukkan bahwa pemberian umbi porang pada penderita diabetes mellitus tipe 2 memengaruhi penurunan kadar glukosa dan profil lemak mereka. 3. Menurunkan kolesterol tubuh. Dalam studi di The American Journal of Clinical Nutrition juga disebutkan bahwa tanaman porang mampu membantu menurunkan kolesterol. Kandungan glukomanan terbukti bisa menurunkan jumlah kolesterol total, trigliserida, dan LDL. Untuk HDL, kolesterol baik, tidak terpengaruh dengan kandungan yang satu ini. Selain itu, glukomanan meningkatkan jumlah kandungan kolesterol yang nantinya akan dikeluarkan melalui feses, sehingga membuat jumlah kolesterol yang terdapat di dalam darah jadi lebih sedikit. Meskipun memiliki banyak manfaat, namun menurut jurnal Sirinov kandungan asam oksalat dan kristal CHACS, kalsium oksalat, dalam umbi ini berpotensi mengakibatkan rasa pahit dan gatal. Untuk itu, dalam mengonsumsi porang tidak boleh berlebihan dan harus diolah dengan benar. Budidaya porang moms dan dads tertarik menanam tanaman porang. Jika memiliki lahan yang cukup dan memenuhi syarat media tanamnya, tanaman porang bisa dibudidayakan, kok. Pastikan moms tahu hal penting berikut ini. 1. Syarat tumbuh tanaman porang. Agar budidaya tanaman porang berhasil, maka ada beberapa persyaratan yang harus moms dan dads penuhi ketika ingin menanam pohon ini. Misalnya saja keasaman tanah yang dibutuhkan tanaman ini adalah pH 6-7 dengan kondisi tanah harus gembur dan tidak tergenang air. Kegemburan tanah memang jadi faktor pertumbuhan tanaman. Porang yang ditanam pada tanah keras akan membuat umbi yang ada di dalam tumbuh ke atas. Hal ini akan menyebabkan umbi mirip dengan singkong jadi lebih memanjang. Jika ditanam di tanah yang gembur, maka hasil umbi porang akan tumbuh ke samping dan tumbuh membulat besar. Jika ingin tumbuh lebih bagus, tanamlah porang di tanah yang kandungan pasirnya tinggi. Tanaman porang membutuhkan naungan agar bisa tumbuh dengan baik dengan tingkat persentase kerapatan minimal 40%. Naungan pohon yang cocok untuk tanaman ini adalah pohon mahoni, sono, atau jati. 2. Pembibitan tanaman porang.
Cara menanam tanaman porang bisa dilakukan secara generatif dan vegetatif. Jika menggunakan teknik generatif, maka lakukan pembibitan terlebih dahulu dalam polybag. Namun jika yang dipilih adalah metode vegetatif, maka pembibitan tidak perlu dilakukan karena menggunakan umbi atau katak. Secara umum ada beberapa teknik perkembangbiakan porang yang bisa dilakukan. Katak atau bintil. Katak di sini merupakan bintil porang yang muncul di tangkai daun dan di pangkal. Warnanya coklat agak kehitaman. Biasanya dalam 1 kg porang berisi sekitar 100 butir katak. Moms dan dads bisa menyimpan katak hingga musim hujan tiba agar bisa ditanam langsung pada lahan yang sudah disiapkan. Buah atau biji. Setiap kurun waktu 4 tahun, tanaman porang biasanya menghasilkan bunga yang nantinya menjadi biji atau buah. Dalam 1 tongkil buah bisa menghasilkan 250 butir biji yang bisa digunakan untuk bibit porang. Namun, moms dan dads harus melakukan penyemaian dulu. Umbi. Umbi berukuran besar bisa dipecah sesuai ukuran yang diinginkan sehingga bisa ditanam pada lahan yang sudah disiapkan. Sementara untuk umbi kecil diperoleh dari pengurangan tanaman yang sudah terlalu rapat. Hasil pengurangan ini kemudian dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bibit. 3. Cara menanam porang. Tanaman porang sebaiknya ditanam saat awal musim hujan, yaitu di bulan Oktober-Desember. Lahan terbuka merupakan lahan terbaik untuk menanam tanaman porang karena dapat menghasilkan jumlah lebih besar dengan kualitas lebih tinggi. Berikut adalah cara menanam tanaman porang. Bersihkan lahan dari gulma lalu dibajak atau lakukan penggemburan lahan. Buat lubang tanam dengan jarak 25 x 50 cm atau 25 x 60 cm. Tambahkan pupuk sekam dan kompos di setiap lubang agar pertumbuhan optimal. Bibit dimasukkan satu persatu ke dalam lubang tanam dengan posisi bakal tunas menghadap ke atas. Tiap lubang tanaman diisi dengan 1 bibit porang yang jarak tanamnya sesuai kebutuhan. Tutup bibit dengan tanah olahan atau halus dengan tebal sekitar 3 cm. 4. Pemeliharaan tanaman porang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka moms dan dads perlu melakukan perawatan yang cukup insentif. Setelah tadi mengetahui bagaimana cara menanam tumbuhan porang, maka kini saatnya mengetahui juga bagaimana memeliharanya. Penyiangan. Lakukan penyiangan rutin atau membersihkan gulma yang bisa jadi pesaing dari tanaman porang. Penyiangan ini dilakukan sebulan setelah umbi porang telah ditanam. Lalu, untuk selanjutnya penyiangan dilakukan saat gulma sudah muncul. Gulma yang sudah disilang ini kemudian ditimbun di dalam lubang agar bisa dijadikan pupuk organik. Penjarangan. Untuk menjaga ketegakan pada tanaman, timbun pangkal batang porang dengan tanah di sekitarnya agar guludan bisa semakin tinggi. Penjarangan juga perlu dilakukan agar umbi bisa tumbuh besar. Penjarangan bisa dilakukan jika dalam 1 lubang tanam terlalu banyak tanaman porang yang tumbuh. Pengendalian hama. Hama yang menyerang tanaman porang juga harus diberantas seperti ulat, nematoda, belalang, dan lain-lain. Mereka bisa menyebabkan penyakit pada tanaman porang seperti daun layu, busuk batang semu, dan sebagainya. Untuk pengendalian nematoda, moms dan dads dapat menggunakan carbofuran. Untuk pengendalian hama gunakan tiodan dan basudin, sedangkan pengendalian penyakit gunakan fungisida benlet dan ridomil. 5. Tahap memanen tanaman porang. Tanaman porang bisa dipanen ketika sudah mencapai usia 2 tahun. Umbi yang sudah siap dipanen biasanya umbi besar yang beratnya mencapai 1 kg. Sedangkan umbi yang masih kecil dibiarkan saja untuk dipanen pada tahun berikutnya. Sebaiknya panen porang pada saat musim kemarau, karena pohon porang memiliki siklus alami yaitu mati saat musim kemarau dan tumbuh saat musim hujan. Untuk 1 pohon porang biasanya bisa menghasilkan 2 kg. Ciri-ciri porang yang sudah siap dipanen terletak pada daunnya yang sudah kering dan jatuh ke tanah. Cara memanennya adalah dengan menggali tanaman hingga ke akar, sama seperti cara memanen tumbuhan umbi-umbi lainnya. Nah, itu tadi manfaat dan cara menanam tanaman porang. Selamat mencoba!